Nah, banyak orang setelah impiannya sudah benar, yang terjadi apa Bapak Ibu? Salah melangkahnya, semangatnya sudah bagus. Tapi karena dia salah jurusan cabangnya tadi, semangatnya sudah benar, impiannya sudah ngebu-gebu, tapi salah dengan gambar tadi ada 3 ini, akhirnya dia masuk jurang juga. Jadi semangat tanpa ilmu yang benar, tanpa satu pemahaman yang benar, itu berbahaya Pak. Semangat tanpa didasari ilmu, apa jadinya? Semangat tanpa didasari ilmu, apa jadinya kira-kira Bapak Ibu? Hah? Gimana? Semangat, wah semangatnya luar biasa kerjanya, tapi gak pakai ilmu dia. Semangat pokoknya. Ilmunya pokoknya apa aja serampangan pokoknya, gak pakai ilmu pokoknya, cara dia. Apa yang tadi? Ya? Lipat buta, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi ada juga orang gak semangat, ilmunya tinggi. Gak semangat dia Pak, ilmunya tinggi. Ya hidupnya biasa-biasa saja. Ilmu dia gunakan ilmu gak semangat, udah yang penting gue 3 juta cukup lah, gak usah ngoyo lah dalam hidup. Cukup, yang penting gue mah 3 juta, 4 juta lah cukup lah, kita mencari apa sih hidup ini. Ilmunya tinggi Pak, cuma semangat hidup, merubah hidupnya gak ada. Ngapain sih hidup ngoyo-ngoyo? Ilmunya tinggi, wawasannya tinggi, cuman orangnya pasrah. Sudahlah gak usah ngoyo. Nah, kata-kata yang dia ucapkan tadi, itu sudah mencerminkan doa dia. Maka tidak ada motivasinya dalam hidup. Nah, yang baik adalah apa? Bapak Ibu hadir di acara ini, tujuannya apa? Menemukan satu dream yang tepat. Pondasinya sudah keraknya sudah saya buang, pondasinya sudah ada, semangatnya sudah ada, nah tinggal saya arahkan teknisnya seperti apa. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau sudah ini benar, tertata nantinya semuanya. Nah, saya ingin Bapak Ibu semangat tapi dengan ilmu yang benar. Ya, seperti itu. Nah, bagi mereka-mereka yang salah kaprah, ini contohnya. Salah satu yang di poin yang kedua tadi, setelah dia punya satu semangat, satu dream tadi, langkah yang kedua apa? Memilih perusahaan yang tepat. Sama pakai produknya. Yang poin kedua ini sekarang Pak, saya masuk. Nah, orang-orang yang tidak milih perusahaan yang tepat, seperti ini kejadiannya. Ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil, ingin cepat banyak duit. Pokoknya duduk manis dapat duit. Di 4, duduk manis dapat duit. Lu punya duit berapa? Simpan aja di situ, nanti sebulan kamu dapat sekian persen, betul nggak? Yang terjadi apa? Ambles tuh rumah-rumahnya. Sampai di Lampung ada salah satu profesor sampai gantung diri, karena dia menanggung uang miliaran mitra-mitranya. Miliaran gantung diri sampai nggak bisa mulangin. Karena diiming-imingi tadi, dengan bunga return yang besar. Orang mau kaya, tapi nggak mau proses. Kita harus mau prosesnya Bu, Bapak Ibu semua. Memang susah prosesnya. Tapi kalau kita punya tekad yang membaja, semangat mental juang yang tinggi, dihina orang, dilecehkan orang, tenang aja. Iya, refill terus, gak bosan ntar refill terus. Ya, lu pemda-pemda juga. Jadi intinya seperti itu. Nah, saya tidak ingin Bapak Ibu pulang dari sini salah kaprah, salah milih perahu. Kita lihat cuplikannya. Mau? Oke, lihat cuplikannya. Ini adalah Aidil Akbar, dia adalah teman saya. Ya, kita lihat cuplikannya. Kemudian kita berinvestasilah kepada institusi keuangan, produk keuangan yang dikelola oleh institusi keuangan yang memang sudah ada di bawah lembaga-lembaga tertentu tadi. Contoh, tabungan deposito berarti dia di bawah bank yang diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian produk-produk pasar modal, saham, obligasi, reksadana dan turunannya itu kemudian berada di bawah pasar modal diawasi oleh Bapepam LK. Kemudian kalau sampai yang berani ambil resiko mau masuk ke produk falas atau transaksi kontrak futures atau kontrak emas dan lain sebagainya, berarti dia regulasinya di bawah Bapepti. Nah, di luar dari itu berarti tidak ada produk investasi. Karena sebenarnya selain pihak-pihak tadi yang saya katakan, ada orang-orang tidak boleh mengumpulkan dana masyarakat. Oke. Ya, karena ada undang-undangnya. Jadi tidak sembarangan Bu, melakukan satu investasi, banyak orang terjeblos karena dia tidak mengerti. Ya, faktor yang lainnya Bapak bisa dengarkan lagi. Apa sih seharusnya yang diketahui masyarakat untuk membedakan bagaimana apakah ini benar-benar investasi ataukah ini hanya sekedar penipuan? Penipuan dengan berkedok investasi bebek lah atau telur bebek, telur ayam, sampai investasi berjangka, sampai kemudian koperasi ya. Kalau salah tahun lalu, 2 tahun lalu ada rame-rame koperasi langit biru dan sebagainya. Sampai sekarang modusnya emas dan itu semua hampir sama. Dalam arti kata
banyak masyarakat yang kemudian menjadi korbannya. Ya. Nah yang paling penting adalah di sini ada satu kesamaan atau benang merah yang kita bisa tarik. Nanti kita juga bisa lihat sejarahnya sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah nomor satu kita lihat mereka selalu mengiming-imingi return atau hasil investasi yang sangat besar. Ya, paham Bu ya. Jadi tidak ada kayak mendadak Bu. Tidak ada rumusnya orang kayak mendadak ini. Yang ada prosesnya harus ada. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang seperti ini mengajarkan kepada ibu, membujuk ibu segala macam, sudahlah. Kalau bisnis emas, bisnis investasi segala macam lihat, ada Bapepti sama Bapepam nggak izinnya. Kalau dia berusaha jual saham, ya, yang berhubungan dengan obligasi dan sekarang tanya Bapepamnya ada enggak. Ilmu investasi ibu harus belajar juga. Saya banyak dengan teman saya ini, banyak hal lah yang kami bahas juga. Kalau nawarin investasi emas dan segala macam, ya kami tanya, ada surat dari Bapeptinya enggak, izin dari Bapeptinya enggak, ditawari, oh ini setiap bulan duit 10 juta, nanti bulan depan kamu dapat sekian juta, returnnya 30%, wah karena ingin kayak mendadak tadi, nyemplung lah duit kita. Ngajak kawan-kawan kita, wah udah hables semuanya. Di TV baru kemarin, 3 hari yang lalu kena lagi ada satu, kok enggak kapok-kapok ya? Kenapa? Karena enggak tahu pendidikannya. Mental kita ini, mental males bangsa kita ini Bapak Ibu semuanya. Mental ingin kaya mendadak, ingin punya duit cepat, nggak mau kerja. Ini masalahnya, karena sudah terbiasa. Nah, makanya di forum seperti ini saya ingin membuka satu hal baru kepada Bapak Ibu. Siapapun yang ingin bisnis, tidak mudah. Hinaan, caci maki, investasi waktu, tenaga yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, Napoleon, saya, banyak orang-orang yang sukses melakukan proses di zona tidak nyaman Bapak Ibu. Rasa takut, malu, gengsi, tidak percaya diri. Orang-orang yang percaya diri, uang itu akan semakin mendekat kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu percaya dirinya tidak ada, semakin menjauh itu duit. Nah, maka disinilah titik tolaknya. Zona tidak nyaman ini. Kesuksesan itu begitu Bapak sudah bisa melewati rasa takut, malu, gengsi, Bapak bisa lewati, Bapak bisa terbang kemanapun Bapak mau. Uang bukan masalah lagi. Nah, banyak orang tidak mau melakukan ini. Banyak orang tidak mau, maunya instan. Ya silakan saja mau instan, paling uangnya hilang juga. Mana ada sih uang haram yang bertahan lama, betul nggak Bu? Banyak tuh teman saya nunjukin, wah baru berapa bulan ya, Fortuner. Saya mah gak ganti-ganti, dari dulu mobil saya mobil itu aja Pak. Ganti Fortuner Pak, wah yang lebih mahal, 400 juta. Mobil saya kan masih 300-an, 400 juta. Wah keren, ngalahin saya lah, saya menunjukin bahwa saya hebat gitu. Nggak taunya main investasi dia kan. Mobil itu dari investasi. Begitu jebret, perusahaannya tutup, kejar-kejar warga, lari kabur, mobilnya dijual, dipungut, dijual untuk bayar hutang. Gak ada kiri lagi dia. Paham maksudnya Pak? Nah, seperti itu. Banyak nggak di luar sana seperti itu? Banyak sekali. Jadi kalau kita sudah tahu, hati-hati. Kalau ada izinnya enggak, kita sudah ciri-ciri, returnnya bunga bank aja, logikanya gini deh, saya kasih logika sedikit. Saya punya bisnis, Bapak Ibu simpan uang dengan saya kasih 30%. Logikanya, ya kan? Mau nggak orang-orang? Mau kan? Langsung, wah 30% gede Pak. Nyimpen di bank berapa bunganya? Paling sekitar 7%. Ya kan, deposito paling 7% kan. Bapak saya kasih 30%, mau nggak Bapak nyimpan uang sama saya? Mau Pak, 3 bulan pertama saya balikin uang Bapak. Setelahnya kabur saya. Begitu Bapak sudah ngerekrut member-member, kabur saya duitnya sudah kumpul. Paham? Logika yang perlu kita sadari sebenarnya sederhana saja. Kalau memang saya memberikan return 30%, logikanya saya pinjam uang bank aja. Uang bank yang saya putar, saya ngapain ngembaliin 30%? Uang bank kan cuma saya pinjam, pulangin 7%. Logikanya kenapa dia nggak pakai uang bank, kenapa pakai uang orang lain? Kalau saya pinjam pakai uang bank modalnya kan cuma 7% saya mulangin. Tapi dengan uang masyarakat kan 30%. Logika pengusaha nggak mungkin saya berikan 30%. Logika pengusaha saya kasih 7% dong. Berarti logika dia udah nggak waras yang ngelola itu. Mau nipu ini jelas. Paham nggak maksudnya? Pinjam uang bank kan 7%. Betul nggak Bapak Ibu? Punya duit banyak, tidur gak nyenyak, aduh pusing saya kayak gitu.